Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi. Wala hadrati Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahabba wa sana ilayna wa rida bil huquqi alayna wa li jami'i abaina wa ummahatina wa awladina wa zawjatina wa banatina wa dhurriyyatina wa li masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa tullabina wa talabatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Kita lanjut halaman 185. Masih cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad mengajukan berbagai macam perilaku dan amaliyah serta keistimewaan para nabi di hadapan Allah, maka Allah menjawab juga dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya yang pertama, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai kekasih. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk keseluruhan manusia. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad dan Allah hapus segala dosa. Yang kelima, Allah angkat dan Allah sebut nama Allah berbarengan juga dengan nama Nabi Muhammad. Yang keenam, umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umat pilihan. Yang ketujuh, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertama dalam hal dibangkit, dihisab, lewat di Siratal Mustaqim dan juga masuk ke dalam surga. Tapi umat yang terakhir di dalam keberadaannya. Yang kedelapan, setiap kali ada khitbah perkawinan, ya, itu harus disertai ada penyaksian kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad. Kemudian umat Nabi Muhammad dijadikan hatinya setingkat dengan Injilnya dan kitab-kitab umat terdahulu. Kemudian Nabi Muhammad sendiri dijadikan, yang kesembilan, Nabi Muhammad sendiri dijadikan sebagai Nabi atau Rasul pertama dalam proses penciptaan, walaupun terakhir dalam hal kebangkitannya. Yang ke-10, nanti Nabi Muhammadlah yang diberikan kekuasaan untuk bisa memutuskan segala permasalahan di hari kiamat. Yang ke-11, Nabi Muhammad diberikan Al-Fatihah, ya, Sab'ul Mathani, yang tidak pernah diberikan surat tersebut kepada semua nabi-nabi yang pernah diutus. Kemudian juga dikasih akhir surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Baqarah itu akhirnya disebut sebagai perbendaharaan Arsy, ya. Kemudian Nabi juga diberikan
8 saham dalam Islam, di antara adanya hijrah, adanya jihad, adanya sedekah, adanya salat, puasa Ramadan, amar ma'ruf nahi munkar, ya, yang kadang-kadang ada di bagian tertentu pada nabi tertentu, pada nabi yang lain tidak ada, ya. Kemudian Nabi Muhammad dijadikan sebagai pembuka dan penutup bagi segala kebaikan. Nanti terakhir dikatakan bahwa yang ke-15 nih, Nabi Muhammad diberikan bendera yang disebut dengan Liwaul Hamdi, di mana mulai dari Nabi Adam dan nabi-nabi yang lainnya, bahkan semua umat itu ada di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya pemberian dan anugerah Allah jauh lebih hebat dibandingkan dengan pemberian-pemberian yang Allah telah anugerahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Baik, kita mulai dari halaman 185 baris ke-9 kali biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal ardi qad farradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan. Dan aku semenjak hari di mana aku ciptakan langit dan bumi, aku telah mewajibkan bagimu dan kepada umatmu 50 salat pada setiap hari dan malamnya. Faqum biha anta wa ummataka, maka kerjakanlah engkau dan umatmu, ya, salat yang 50 waktu itu. Jadi kira-kira nih rancangan Allah, ya, rancangan Allah salat 50 waktu itu udah tetapkan begitu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya kan udah lama banget kalau begitu, ya. Kalau kita lihat misalnya Nabi Adam mulai dari Nabi Adam karena beliau manusia pertama di situ, ya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah setelah bumi ini udah jadi, ya. Langit udah jadi, bumi udah jadi, baru Nabi Adam diciptakan, ya. Karena di situ ada firman Allah tuh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, itu fil ardi. Kata-kata fil ardi berarti kalau begitu buminya udah harus ada kalau gitu. Kalau buminya belum ada, ya mau ditempatin di mana? Gitu. Sebagai bukti berikutnya, ketika Adam, ya, melanggarlah perintah Tuhan, perintah Allah jangan mendekati pohon, ya, yang dilarang tersebut. Kemudian akhirnya Adam melanggarnya dan Allah turunkan, ya, Adam dan istrinya Hawa ke bumi, di mana buminya sudah jadi, gitu. Nah, artinya kalau gitu kan proses pembuatan bumi itu bukan proses yang kecil, bukan proses yang sebentar, ya. Apalagi kalau seandainya kita mempelajari, ya, apa yang disebut dengan Big Bang, katanya begitu, ya. Bumi dulu asalnya adalah air, ya, prosesnya kemudian ada pembekuan itu berapa juta tahun dibutuhkan untuk proses pembekuan bumi tersebut, ya, yang tadinya dari air sampai akhirnya berubah menjadi bumi yang pada waktu itu aja dah Adam tinggalin pada waktu itu, bukan sekarang. Kalau sekarang udah lama banget berarti. Nah, artinya kalau begitu rencana Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, itu udah bahasa kita mungkin ribuan tahun, ya, sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, ya. Udah ribuan tahun yang lalu
Ya, dari Nabi Adam aja kejadian bumi tentu udah sempurna pada waktu itu. Kan itu udah butuh ribuan tahun juga, jangan-jangan juga jutaan tahun kali ya, kita nggak tahu. Artinya sekarang kalau Allah sudah menentukan pada waktu yang begitu lama, berarti sholat itu bukan perintah yang KW-KW kalau kita bilang, bukan perintah yang main-main. Ya, Allah sangat peduli kepada manusia agar melaksanakan sholat. Bukan untuk kepentingan Allah, ya, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusianya, begitu. Emang Allah akan jadi berkurang gitu kehebatannya kalau manusia pada kagak sholat, ya. Kalau ada seorang jenderal gitu ya kan, tiba-tiba di depan peleton pasukannya ataupun kagak ada yang hormat gitu sama itu jenderal, oh itu jenderal kesalnya luar biasa itu, ya kan. Dimaki-maki itu pasukannya, kurang aja lu sama jenderal sama atasan kagak hormat, ya kan, dan lain sebagainya. Allah ketika nyuruh salat, karena memang Allah tahu bahwa ini kebutuhan manusia, Allah siapkan tuh salatnya. Udah lama begitu waktunya, ya. Allah udah rancang biar manusia itu bisa melaksanakan sholat untuk kebutuhan manusia, sehingga kalau seandainya orang atau manusia itu tidak sholat, ya Allah nggak rugi, karena memang bukan buat kebutuhan Allah, bukan, tapi buat kebutuhan manusia. Nah, maka yang namanya sholat itu sudah ada dari nabi-nabi terdahulu, ya. Banyak catatan-catatan di Al-Quran bahwa nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan sholat, ya. Ketika ya Nabi Ibrahim dah yang kita catat, ketika Allah wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaida, itu di belakang ayatnya tuh lit-ta'ifina war-ruk'is sujud, misalnya, ya, bagi orang yang tawaf dan bagi orang yang ruku dan orang yang sujud, ya. Pekerjaan apa, ya, dalam perilaku manusia sehari-hari yang di dalamnya ada ruku dan sujud, ya kan? Aktivitas manusia sehari-hari ini dalam hal bertransaksi gitu, misalnya dagangkah, di kantorkah, atau apa saja pokoknya ruku dan sujud nggak ada, ya. Sehebat-hebatnya manusia hormat kepada manusia gitu, manusia hormat kepada manusia, itu enggak sempurna dua-duanya ruku dan sujud ada, ya. Ada yang sujud saja, tapi ada juga yang ruku saja, tapi dua-duanya sujud itu enggak mungkin ada, ya. Hanya ada di dalam sholat, itu begitu. Nah, itu perintahnya tuh catatannya buat Nabi Ibrahim, ya, karena Nabi Ibrahim kan kita sebut sebagai Abul Anbiya. Di atasnya tentu ada gitu ya, tapi kita mulai saja dari Nabi Ibrahim. Nabi Musa misalnya, ini anallah, itu dialog Allah kepada Nabi Musa, ini anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, ya, wa aqimis salata li dzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Perintah salat untuk Nabi Musa. Ini nanti kalau kita baca ini, ayat ini berarti nih, nanti kan Nabi Musa katanya menyarankan tuh kepada Nabi Muhammad, ya, yang 50 waktu agar kurang sampai 5 waktu terakhir Nabi Musa masih nyuruh kurangin lagi tuh. Di sini nih taunya Nabi Musa bahwa sholat itu berat. Nah, Nabi Musa sholatnya satu, kalau nggak salah begitu, satu waktu. Tapi umatnya disuruh sholat satu waktu, susahnya luar biasa. Nah, ya, Nabi Isa, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya, ketika orang pada ribut
tentang kelahiran Nabi Isa yang Maryam tidak punya suami begitu, otomatis Nabi Isa juga tidak punya bapak. Itu orang mempertanyakan, kamu anak siapa? Siapa bapak kamu? Dan lain sebagainya. Jawaban Nabi Isa, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah akan memberiku kitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah akan menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh keberkahan di mana saja aku berada. Tapi berikutnya, wa awsani bis salati waz zakati, Allah memerintahkan kepadaku untuk salat dan zakat, ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Nah, Nabi Isa kematiannya kan sulit diprediksi, dinyatakan mati atau enggaknya, ya kan? Karena apa Allah bilang, inni rafi'uka, katanya, aku mengangkatmu, wa mutawafika, aku juga mewafatkan kamu. Tapi arti wafat di situ sulit untuk dikatakan arti wafat sebagaimana kita, walaupun mungkin manusia tetap harus wafat. Adapun nanti kalau Nabi Isa turun, mungkin Allah hidupkan kembali. Intinya sih sholatnya udah dilaksanakan oleh semua para nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj, sebelum sampai Isra Mi'raj semuanya nih, ya, itu kan pertama kali ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, ya, apa yang dikerjakan? Sholat bersama-sama. Semua nabi, semua makhluk yang ada pada waktu itu ikut bersama Nabi sholat. Dan pada waktu itu kagak ada yang nanya-nanya, Muhammad, gimana sholatnya? Untuk menunjukkan bahwa yang nanya kagak tahu gitu. Pas Allah suruh sholat semuanya, udah semuanya bisa melaksanakan sholat. Artinya apa kalau begitu? Semua sholat udah pada ngelaksanain kalau begitu. Makanya kagak ada yang nanya-nanya sholatnya. Ya, coba dah kalau kita ada satu perkara nih di satu tempat kita disuruh melaksanakannya, jangan-jangan ada orang yang belum bisa, pasti nanya dulu, bagaimana caranya, gitu kan? Itu ribuan nabi semua Allah bangkitkan kembali, ya, para wali-wali dan sebagainya, semuanya ikut pada waktu itu. Sudah kita jelasin pada waktu itu, semuanya sholat. Yang disuruh jadi imam adalah Nabi Muhammad. Semua ikut, nggak ada yang nanya-nanya, ya, berapa rakaat nih Muhammad, gitu misalnya kan. Usholinya gimana usholinya? Nggak ada. Udah sholat aja semuanya, ya, bertanda bahwa mereka semuanya udah tahu melaksanakan sholat. Nah, berarti kalau gitu kita nih, ya, jangan sampai dah melalaikan sholat dalam arti sengaja gitu, ya. Dalam arti sengaja tuh melalaikannya. Tahu, sadar, dalam keadaan sadar dan ingat, bangun bahasanya itu nggak sholat, itu jangan sampai sekali. Kalau ketiduran dah, misalnya subuh gitu, bangun jam 8, oke, tapi juga jangan ditinggalin. Biarin sholat subuh jam 8 nggak jadi masalah. Karena emang baru bangun mau diapain, ya kan? Pas bangun jam 8, sholat subuh, biarin aja. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditinggalin sholatnya. Dan termasuk uzur, ya, yang namanya rufi'al qalam, ya, diangkat catatan manusia itu anin naimi hatta yastaiqiza, dari orang yang tidur sampai dia bangun lagi. Artinya kalau orang itu tidur, betul-betul tidur begitu, terus bangun udah terbit matahari, ya, ketika dia bangun dan tahu bahwa dia udah kelewatan sholat subuhnya, sholat subuh di mana waktu itu dia bangun, ya, jangan ditinggalin. Itu tidur, ya, apalagi kalau sadar, ya, jangan sampai di waktu kita betul-betul sadar, tahu, ya, lalu kita dengan sengaja meninggalkannya. Nabi, ya, susah payah itu berarti untuk mendapatkan sholat yang 5 waktu tadi. Baik, maka Allah memerintahkan tuh agar Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan sholat tersebut. Tsumma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takhfifa bi amri Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan ya, bi amri Musa alaihi salam bidzalika,
ya, dengan perintah dari Nabi Musa alaihissalam bidzalika untuk meminta keringanan tadi, birruju'i ila maqamil munajati, ya, dengan cara kembali kepada maqam munajat, posisi di mana Nabi dan Allah tuh, Nabi Muhammad dan Allah bisa berdialog langsung, bisa berbisik-bisik langsung tuh di tempat itu. Nabi Musa minta bilang kepada, ya Muhammad, balik lagi di mana tadi kamu disuruh sama Allah tuh, di mana tadi tuh, balik ke sono noh, ya, minta supaya sholatnya dikurangin, ya. Fi maqamil ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam ila Musa, setelah Nabi kembali kepada Nabi Musa. Jadi dari atas turun lagi ketemu Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang nanya, "Ya Muhammad, engkau dikasih apa sama Allah?" Ya. Saya dibekali untuk melaksanakan sholat. Berapa banyak? Itu yang ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa nggak nanya, bagaimana caranya tuh sholat? Ya Nabi Musa udah tahu soalnya, ya kan? Udah duluan gitu. Yang ditanya adalah berapa banyak? Berapa sholat? 50 waktu. Muhammad, kira-kira ya kan? Umatku yang cuman satu doang, ya kagak sanggup ngelaksanain dengan baik-baik. Apalagi umatmu yang lebih lemah daripada umatku. Masa 50? Mohon balik lagi kepada Allah, di mana tadi kamu diberikan, di situ kamu munajat kepada Allah, balik ke situ untuk minta lagi kepada Allah agar dikurangi, ya. Falam yazal yarji'u baina makani Musa wa makani khitabi rabbih, dan terus menerus Nabi Muhammad, ya, bolak-balik, ya, dari tempatnya Nabi Musa ke tempat, ya, berdialog dengan Tuhannya. Yuhattu anhu khamsan khamsan, di mana dikurangi, ya, setiap kali bolak-balik itu sebanyak 5. Ya, pertama kali ketemu, ya, balik lagi kepada Allah, turun dapat kurang 5. Ya, Nabi Musa bilang, balik lagi Muhammad, masih berat. Ya, umatmu belum sanggup. Balik lagi. Terus kalau dari 50 sisanya 5, ya kan berarti kurangnya 45, ya. Nah berarti bolak-baliknya 9 kali bolak-balik, ya, 9 kali bolak-balik. Hatta qala Allahu, sehingga akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala, Nabi menjawab, labbaik wa sa'daik, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati. Qala, Allah berfirman, hunna khamsu salawatin, itulah, ya, 5 salat, 5 waktu salat, ya, kula yaumin wa lailatin, setiap hari dan malamnya. Ai fi'lan, yaitu secara nyata. Kullu salatin, setiap salat tadi, fihinna, ya, pada setiap 5 salat tadi, bi'asyratin, diganjar 10 kali. Fatil ka khamsuna, maka dengan demikian jumlahnya menjadi 50. Ya, 5 salat tapi dibalas dengan 10 kali, ya, 10 lipat. Ai mudha'afatun, yaitu dilipat gandakan. La yubdalul qawlu, tidak bisa lagi ucapan itu diganti, ladayya, di hadapanku, wala yunsakhu kitabi, dan juga tidak akan dihapus catatanku atau ketetapanku. Ini artinya berarti bahwa, ya, yang udah 5 waktu itu udah, ya, udah angka paling kecil yang sudah Allah tetapkan, tidak lagi dirubah dan tidak lagi bisa dihapus. Kalau dari 50 sampai ke, ya, 45 tuh kurang Allah bersedia, tapi udah 5 udah tidak boleh diganti lagi, tidak boleh dihapus lagi. Wa man hamma bihasanatin, maka siapa saja yang berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, kata betu lahu hasanatan wahidatan, maka akan aku catat baginya 1 kebaikan.
Fa in amilaha, jika dia betul-betul melaksanakan daripada cita-citanya tadi, katabtu lahu asyran, maka akan aku catat, aku berikan pahala sebanyak 10 kali lipat. Nah, ini Allah tuh punya aturan begitu tuh, ya. Setiap kali ada kebaikan baru pengen tuh, ya, baru pengen doang. Saya pengen tahajud ntar malam gitu. Kalau punya duit pengen sedekah. Kalau punya duit pengen pergi haji. Itu pengen tuh, itu nilainya sudah ada tuh, ya. Udah ada 1. Nah, pas duit ada, kerjain, ya. Yang tadi pengen sedekah, dikerjain. Yang tadi pengen pergi haji, dikerjain. Yang tadi pengen tahajud, malam bangun, dikerjain. Maka semua nilainya itu Allah lipatkan menjadi 10 kali nilai. Ini merupakan, ya, kebesaran Allah. Giliran kebaikan Allah nilai 10 kali lipat. Bagaimana kalau dengan kejahatan? Waman hamma bisayyi'atin, siapa saja yang punya keinginan untuk melakukan kejahatan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya, lam yuktab alaihi syai'un, maka tidak dicatat apapun. Orang ingin berbuat jahat, gagal tuh kejahatannya gitu, atau memang dia sendiri yang meninggalkannya kejahatan tadi, berarti nggak ada apa-apanya, ya. Berarti catatannya itu masih kosong kalau begitu. Tapi fa in amilaha, kalau kejahatan tadi dikerjakan, katabtu lahu sayyi'atan, aku catat baginya 1 saja, ya, satu keburukan, ya. Jadi setiap kali 1 kejahatan nilainya adalah 1. Ya, cuman 1-nya itu beda-beda gitu, ya kan. 1-nya nyubit orang mungkin beda dengan 1 kali bunuh orang gitu, ya kan. Tetap 1 juga sih sebenarnya, tapi 1 kali nilai bunuh gitu, enggak 10 kali lipat, ya. Tapi kalau kita punya rencana nih, sekarang ntar malam mau tahajud, tuh 1 udah tuh, ya. Baru punya pengen ngomong tuh ntar malam mau tahajud, berarti udah dapat 1. Enggak dikerjain, ya udah 1 dapat. Nah, pas malamnya dikerjain, bangun, ya kan? Maka tahajud yang dikerjakan itu Allah kasih nilainya 10. Berbeda dengan kejahatan. Kejahatan dikerjain itu dapatnya 1 gitu. Walaya. Pokoknya 1 kejahatan. Bentuknya tergantung, ya. Besarnya itu 1, ya, tergantung bentuk besarnya juga kejahatannya tadi begitu. Nah, ini, ya, merupakan satu anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad nih begini, ya. Banyak nanti kalau kita baca-baca lagi tuh kebaikan-kebaikan yang nilainya sangat luar biasa sekali dengan perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, bahkan tanpa biaya, ya. Contoh, orang yang bertakziah, ya, orang yang bertakziah kemudian menyolatkannya dan sampai mengantar jenazahnya ke kubur, ya. Nabi bilang falahu qiratani, maka orang tersebut mendapatkan 2 qirat. Lalu sahabat nggak tahu arti qirat tersebut. Wa mal qirat ya Rasulullah, apa itu 1 qirat ya Rasulullah? 1 qirat itu sama dengan segede gunung Uhud katanya, ya. Salat jenazah emang ada rakaatnya? Ya, nggak ada, cuma takbir doang. Ngantar ke kubur, apakah kudu kita bawa jenazahnya? Enggak, asal datang aja di kuburan tadi, ya. Apakah kudu kita yang nginjek-nginjek, yang gali-gali, nguburin tanahnya itu kita yang nurunin? Enggak usah, ya. Ikut aja udah ke wilayah tempat pemakaman tadi. Kan kagak ada biayanya tuh segitu tuh, ya. Apakah masuk ke wakaf situ bayar gitu? Ya, kagak bayar aja, orang kagak jarang yang ikut, ya, apalagi disuruh bayar. Setiap masuk ada orang mati bayar gitu misalnya. Ya banyak-banyak ada 10.000 aja.
Udah orang kagak masuk. Enggak ada yang bayar. Tapi pahalanya, bayangin Gunung Uhud segede-gede itu, bukan aja gedenya tapi juga beratnya. Ya. Gunung Uhud itu batu semua, nggak ada tanahnya tuh. Ya. Luar biasa, batunya Gunung Uhud itu beda dengan batunya ya gunung-gunung kita di sini, ya. Udah kalau nggak salah 12 km apa 13 km itu, ya. Tingginya hampir 1000 meter gitu, ya. Wah, itu batu semua. Kalau gunung di Indonesia kan masih banyak tanahnya, masih banyak pohon-pohonnya. Kalau ditimbang dengan Gunung Uhud, wah, templang semuanya, ya. Tapi kita dengan sholat jenazah yang kagak ada rokaatnya, ya, nggak perlu kita juga jadi imam lagi, ya. Terus ngantar ke kubur, nggak perlu kita gotong-gotong jenazah. Ya, kalau jauhan dikit kita bisa pakai motor kita sendiri gitu misalnya. Tapi pahalanya sangat luar biasa sekali. Wah, Gunung Uhud masih kecil, ya. Ada lagi yang gedean lagi. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat sebelum salat subuh tuh itu bukan setingkat tapi lebih baik daripada bumi dunia beserta isinya. Ad-dunya itu maksudnya di situ adalah dunia, yaitu bumi ini, wa ma fiha, dengan segala isinya. Kalau kita punya tanah di Pondok Indah sonono, ya, jangan banyak-banyak dah, 200 meter aja itu. Kita masih punya itu warisan engkong kita yang entah kapan tahu dah. Tahu-tahu masih ada tanahnya itu yang kita punya gitu. Itu kalau kita jual tuh 200 meter, wah, berapa miliar tuh hari ini kita dapat. Cuman 200 meter, ya kan? Coba sekarang bayangin, bumi beserta isinya dikasih sama kita setiap hari manakala kita melaksanakan sholat qobliyah subuh cuman 2 rakaat doang. Wah, itu berarti anugerah Allah begitu besarnya bagi orang yang mau taat kepada Allah, mau melaksanakan kebaikan, ya. Maka jangan ditinggalin tuh yang begitu-begitu, ya. Kerjaannya sebentar, ringan, ya. Nggak usah yang banyak-banyak dah, ya. Namanya sholat sunnah begitu kan, cukup baca kuliah sama kulhu, ya. Tasbihnya cukup 3 kali, udah kan ringan kalau begitu, ya. Emang bangunnya yang berat, ya. Itu tuh yang jadi masalah gitu kadang-kadang. Nah, tapi dibalik itu kan, ya, memang ngantuk, memang berat, pahalanya bukan kipas angin, ya. Kalau Allah bilang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat pahalanya kipas angin, malas lah kita ngerjainnya, mau kipas angin doang, ya kan. Paling-paling harganya pego, ya kan, itu. Bukan lagi kipas angin pahalanya, ya kan, dunia beserta isinya, masa kita tinggalin yang begitu-begitu. Nah, ya, ini penting. Jadi memang banyak. Nanti siapa yang melaksanakan qobliyah zuhur 4 rakaat, yang melaksanakan ba'diyah zuhur 4 rakaat, udah dicatat tuh sebagai penduduk surga udah, ya. Nah, maka itu juga jangan ditinggalin kalau nggak ada uzur yang sangat luar biasa begitu, ya. Nah, itu anugerah Allah begitu besar kepada umat Nabi Muhammad, ya, yang mungkin tidak diberikan kepada umat-umat, ya, terbaik sebelum Nabi Muhammad. Fanazala sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nazala ilal makan alladzi kana naiman, ya, dan ia menempati kepada, ya, tempat di mana dia tidur, ya, fihi, di tempat tersebut, walam yabrud, ya, belum dingin, kira-kira maka nahu, tempat tersebut, min hararati jambihi, dari panas, ya, lambung beliau. Orang tuh kalau pas tidur, ya, jangan tidur dah, duduk aja dah, ya. Orang duduk tuh, ya, 10 menit aja dah. Terus kita pegang tuh, ya, bekas duduknya, kan panas tuh biasanya. Kita bilang dah, ini anak lu banyak nih, ya kan. Gara-gara duduknya, pantatnya panas gitu, ya kan. Kita bilang anaknya banyak. Nah, bayangin Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit menemui Allah, balik lagi, ya,
ke Masjidil Haram lagi, sampai di rumahnya tuh tempat tidurnya masih ada anget-angetnya gitu kira-kira. Bekas Nabi tidur tadi di situ tuh itu masih ada pada waktu itu, ya. Masih ada rasa-rasa tempat hangatnya Nabi tidur di situ belum hilang. Itu menunjukkan betapa cepatnya pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Allah ulur waktu yang begitu jauh jaraknya, ya, tidak bisa disetarapkan jarak yang jauh dengan waktu kalau begitu, ya. Jadi bagi wali-waliullah, bagi nabi itu jarak sama waktu belum tentu tuh, ya. Kalau kita kan, ya, jarak dan waktu itu sejajar kadang-kadang, ya. Hari ini kita misalnya mau ke Bogor nih, ya kan? Jarak dari sini ke Bogor berapa kilo? Nah, berapa kilo itu nanti ditempuh berapa jam, kan begitu bisanya, ya kan? Yang paling gampang naik Grab dah tuh, ya kan? Sekian kilo berapa duit itu harganya. Itu kalau kita tuh harus menyeimbangkan kayak begitu. Bagi para nabi, terus lagi bagi para waliullah, kadang-kadang antara jarak tempuh dengan waktu belum tentu sama, gitu, ya. Ahlul khutwah, ya, disebut dengan ahlul khutwah. Para waliullah yang memang udah kedekatannya kepada Allah begitu luar biasa, itu kalau dia mau kemana aja, ya, waktu Allah perluas, jarak Allah persingkat, ya. Allah lipat tuh jadinya bumi tadi itu. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu tinggal di Asyut, Mesir tuh, ya. Kalau tidak salah seingatan saya tuh dari Asyut ke Kairo itu kira-kira jarak Jakarta Semarang tuh. Kan lumayan tuh, jauh juga ya Semarang. Kemudian dari Kairo ke Mekah yaitu hampir sama kali dengan Jakarta, ya, Jakarta Madinah atau Jakarta Mekah gitu, ya. Nggak jauh-jauh beda lah begitu. Kan pada waktu itu juga belum ada pesawat lagi, ya. Nah, suatu hari Imam Suyuti bilang tuh kepada pembantunya, saya lupa namanya, Muhammad kalau nggak salah panggilannya, ya, Muhammad, mau ikut saya nggak? Kemana Tuan Guru? Ke Masjidil Haram. Tercengang, ke Masjidil Haram katanya, jauh Guru, ya kan, gitu. Udah, mau ikut nggak? Mau, ya kan. Pegang saya, ya, ayo gandengan, merem, ya. Jadi nggak boleh lihat tuh dia tuh, ya kan, merem, ya. Pas digentak bangun lagi tuh, ya, udah sampai ke Masjidil Haram. Salat zuhur di situ, ya. Salat zuhur terus, ya, sampai asar. Nah, habis asar muridnya tadi itu dipanggil lagi, kamu mau pulang apa mau sini aja, katanya, ya kan. Kata Syekh Suyuti, ya pulang Guru, kalau saya di sini ntar sama siapa, katanya, ya. Ya pulang, merem lagi, ya kan, ya, merem sejenak. Pas digentak lagi tuh tangannya udah sampai rumahnya lagi tuh, ya, dengan jarak yang puluhan kilo lah, kalau nggak mau dibilang ratusan atau ribuan kilo dari Asyut ke Mekah. Yang begitu-begitu para waliullah ada tuh kemampuannya, dan memang Allah kasih yang seperti itu, ya. Sama seperti Nabi Muhammad berjarak sekian, kemarin kan katanya 35 juta tahun kalau dihitung-hitung tuh, ya. 35 juta tahun kemarin kita hitung tuh seperti itu. Kalau seandainya betul-betulan 35 juta tahun di mana Nabi Muhammad harus menembus hijab-hijab yang begitu jauhnya, sekarang aja baru 1446 tahun. Kudu berapa juta tahun lagi? Kita kagak ngalamin. Kalau itu Nabi Muhammad balik kalau begitu, ya. Mungkin kita belum sholat nih kalau seandainya nunggu Nabi Muhammad balik gitu, ya kan. Kalau nunggu Nabi Muhammad harus ngelewatin hijab-hijab tersebut dan pulang balik, ya, langit bumi yang membutuhkan waktu sekian panjangnya seperti itu, ya. Tapi Allah mempercepat semuanya sehingga jarak dan waktu itu tidak seimbang jadinya, ya. Itu hebatnya, ya,
para nabi, para wali itu bisa dilakukan hal-hal yang sedemikian tadi itu. Tambihun. Qauluhu, pengarang mengatakan wa qabla hijratin nabil Isra gitu ya. Kata-kata wa qabla hijratin nabi muta'alliqun bi mahdhufin, berkaitan dengan kata yang dibuang, kedudukannya khabarun muqaddamun. Ya, itu menjadi khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam tuh predikat yang dikedepankan. Jadi nanti dalam bahasa Arab ada subjek, ada predikat, ya, ada khabar, ada mubtada, ada khabar. Nah, kalau dibalik nanti ada khabar muqaddam, ada mubtada muakhar. Wal waw fihi, dan waw yang ada pada kata wa qabla tuh itu sebenarnya dakhilatun ala qaulihi al-Isra. Itu seharusnya masuk pada ucapan pengarang al-Isra. Ya, jadi mestinya tuh nempelnya wawu, wa tuh wal Isra gitu, ya. Nah, itu adanya di wal Isra, bukan wa qabla mestinya. Nah, tapi karena ya bikinnya dalam bentuk syair, nanti kalau dibikin wal Isra itu nanti nggak nyambung dengan wazannya gitu. Jadi kalau mau dibikinin kalimat yang tidak berbentuk syair, maka menjadi begini susunannya nih. Wal Isra, ya, wal Isra qabla hijratin nabi, itu begitu. Dan Isra dan Mi'raj itu kejadiannya sebelum hijrahnya Nabi. Artinya hijrah Nabi itu nanti, ya, lalu terjadi Isra dan Mi'raj. Secara diduga nih kira-kira Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Itu kira-kira seperti itu. Di usia Nabi ke 52, nah itu Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi kalau kalimatnya dibentuk menjadi narasi, nathar begitu, bukan syair, maka menjadi wal Isra'u qabla hijratin nabi. Itu asalnya begitu. Tapi karena dibikin syair, maka menjadi wa qabla hijratin nabiyil Isra, ya, dan seterusnya. Itu begitu. Wa qauluhu, dan ucapan ucapan pengarang al-Isra, kata-kata al-Isra bihadfil hamzati, dengan cara membuang hamzah. Di belakangnya itu harusnya ada hamzah. Al-Isra'u gitu asalnya. Al-mamdudah, yang mamdudah, hamzah mamdudah. Kenapa kok dibuang lil wazni? Karena menyamakan dengan wazan, ya. Kalau kita belajar ilmu arud, itu nanti ada wazan-wazannya tuh, ya. Ada bahar rojaz, wazannya bagaimana, bahar basit, wazannya bagaimana, begitu. Wa huwa mubtadaun muakhkharun, dan ia menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar artinya subjek yang dibelakangkan. Tapi nanti kalau kita belajar nahwu, ya, apabila akan membentuk, ya, mubtada dan khobar yang nanti diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, nah itu biasanya paling umum itu harus ada jar majrur dan harus ada zaraf gitu, ya. Nah, kebetulan di sini adanya zaraf, yaitu kata qabla tuh, ya. Ada qabla, ada ba'da, ada amama, ya, ada waro'a, nah itu namanya zaraf. Nanti kalau apabila di dalam susunan kalimat ada zaraf, nah maka dia boleh tuh, ya, jadi khobar boleh, ya, kemudian menjadi khobar muqaddam juga bisa, begitu. Nah, wa taqdirul kalami, ya, jelasnya kalam, jelasnya ucapan kalau seandainya direalisasikan nih, ya, tidak berbentuk syair, wal isra'u, ya, wal isra'u sabitun wa hasilun qabla al-hijrati, ya, qabla, mestinya sih qabla hijratin nabi, ya, al-hijrahnya pakai al, nabinya dibuang. Dan Isra dan Mi'raj itu tetap dan terjadi sebelum hijrah. Tuh, ya. Ya, kalau kita menggunakan kata-kata yang ada di dalam syair saja tuh,
Wa qabla hijratin nabil Isra, ya, min Makkatin lailan liqudsin yudra. Nah, kata-kata wa qabla hijratin nabil Isra itu kalau di situ aja kita pakai itu asalnya adalah wal Isra qabla hijratin nabi. Itu asalnya ungkapannya seperti itu, ya. Qauluhu mim Makkah, ya, ucapan pengarang kata-kata mim Makkah bisarfi dibaca dengan tanwin. Maka itu mestinya secara nama alam, ya, al-alam, namanya nama kota, dan dia masuk dalam kategori isim ghairu munsharif, ya. Tapi di sini, ya, isim ghairu munsharif itu nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh kasrah tanwin juga. Namun karena lil wazni, ya, karena wazan syairnya begitu, maka mau nggak mau akhirnya kata Makkah yang harusnya mim Makkata gitu akhirnya dirubah menjadi mim Makkatin lailan liqudsin yudra. Jadi ditanwinkan. Mestinya nggak boleh, tapi karena darurat syair maka itu menjadi boleh. Qauluhu lailan, kata pengarang lailan ai fi ba'di qalilim minal laili, yaitu pada sebagian kecil dari malam, ya, sebagian kecil dari sebagian sedikit daripada malam. Artinya pelaksanaan Isra dan Mi'raj tersebut enggak membutuhkan waktu berjam-jam, ya, atas izin dan kuasa Allah semuanya bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Buktinya tempat tidur Nabi, di mana Nabi tidur di situ itu masih ada hangat-hangatnya katanya, ya. Ya, mungkin logikanya begini kali. Yang pertama, Mekah itu panas, ya. Nabi tidur kagak pakai kipas angin, kira-kira begitu ya. Terus nggak pakai AC. Jadi kalau Nabi andainya tidur di situ, ya oke lah, derajat panasnya Nabi memungkinkan tersimpan di dalam tempat tidurnya. Itu memungkinkan terjadi demikian. Itu logikanya seperti itu, ya. Karena memang suasana Mekah panas, jadi akhirnya juga panasnya tempat tidur Nabi menjadi lama. Tapi selama-lamanya tempat tidur itu terasa panas dari hasil tempat kita itu mau berapa lamanya sih, ya. Coba ada besok kita tidur, bangun tidur, ya, itu kemungkinan masih ada tuh bekas-bekas hangat-hangatnya kita tidur. Tinggal coba mandi aja dah, ya. Kita mandi, kita wudhu, apalagi kalau kita buang air dulu gitu, ya kan. Pas balik lagi ke situ udah nggak ada tuh panas-panas badan kita, ya, udah selesai semuanya, udah kebawa dingin jadinya begitu. Nah itu berarti kalau begitu Nabi Isra dan Mi'raj lailan itu dinakirohkan, kira-kira begitu, untuk menunjukkan sedikitnya malam yang Nabi butuhkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj tersebut. Qala Zamakhsyari, berkata Zamakhsyari, wa yashhadu lidzalika qira'atu Abdillah, ya, dan dicontohkan atau dibuktikan yang demikian tadi untuk menunjukkan sedikitnya malam yang dibutuhkan tadi itu adalah bentuk bacaan daripada Abdullah wa Khuzaifah dan juga Khuzaifah minal laili dengan menggunakan kata minal laili, ai ba'dihi, yaitu sebagiannya, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Jadi ada qiraat yang berbeda bacanya, jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, bi 'abdihi minal laili, kira-kira begitu, ya. Nah, kalau di sini lailan, qiraat yang lain itu dibacanya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili itu. Jadi di situ adanya minnya min litaba'id namanya, min untuk menunjukkan sebagian. Tetapi tanpa menggunakan min litab'id pun, ya, lailan itu sudah dinakirahkan untuk menunjukkan bahwa sedikitnya malam, ya, yang digunakan oleh Nabi untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Nah, dari sini, ya, dapat kita pahami nih bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Jangan sekedar pakai otak, ya, mikirnya. Apalagi pakai dengkul, ya kan? Udah kagak ketemu, ya. Emang udah Allah yang pengen jalanin,
Ya, Allah yang punya rencana, Allah yang atur. Nabi Muhammad bahasa kita nih duduk manis dah gitu. Ya. Nggak ada upaya dari Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dalam hal proses perjalanannya, ya itu semuanya Allah yang atur. Kendaraannya, temannya, apa yang Nabi butuhkan di perjalanan, semuanya Allah yang atur. Allah udah siapkan semuanya. Ya, nggak ada unsur keinginan dari Nabi Muhammad sehingga akhirnya Nabi Muhammad yang atur belok sini, belok sana, enggak. Ya, Allah yang atur semuanya sehingga jalannya harus lewat mana, ya itu Allah yang atur juga. Berapa lama ya dibutuhkan waktu, Allah yang ngatur juga. Dengan kata lain kalau begitu jangan ikut campur ya otak kita, tapi yang dipakai adalah iman kita untuk mempercayai bahwa kejadian besar ini betul-betul adalah bagian daripada Isra dan Mi'raj Nabi itu sebagai bagian daripada mukjizatnya Nabi ya. Nah, inilah satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang nih kayaknya belum ada teknologinya yang bisa menyainginya ya. Kalau Nabi bilang begini ya, buang air kecil itu sebaiknya, yang baik itu jangan diri tapi harus nongkrong. Itu sekarang teknologi dan ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwa kencing dengan cara nongkrong itulah kencing yang sehat dan bisa menyelamatkan laki-laki dari prostat. Ya, kan yang banyak-banyak terjadi kan prostat pada laki-laki kan peristiwanya tuh selalu tuh. Kenapa tuh dia prostat? Cerita perempuan tuh kagak ada yang kena prostat. Ya, karena memang perempuan selalu kencingnya nongkrong gitu. Ya. Wah, kalau perempuan kencing diri, ya pelepetan kemana-mana kalau begitu ya. Nah, artinya apa kalau gitu? Yang dulu mungkin Nabi omongin, sekarang secara teknologi dan ilmu kedokteran udah terbukti gitu. Ya. Kemudian Nabi bilang begini juga, apabila ada lalat masuk ke makanan kamu, maka rendemlah katanya. Ya. Karena di satu sayapnya terdapat racun dan di sayap yang lainnya terdapat obatnya gitu ya kan. Ini kalau minum gini ada lalat di situ, jangan diusir. Karena lalat katanya kalau sampai ke air tuh pakai miring ya sayap kiri dulu. Nah, baru begitu. Kira-kira begitu. Di sayap kanannya itulah obatnya, kira-kira begitu. Maka kalau ada lalat di minuman gitu, jangan dibuangin, tapi langsung dicelebin gitu. Tapi Nabi sih nggak ada perintah minum lagi gitu bilangnya. Ya, seingat saya hadisnya gitu ya kan. Apabila lalat hinggap di minuman kamu, maka celeblah. Tapi habis gitu Nabi nggak bilang, habis gitu minumlah gitu, nggak ada, ya kan. Artinya terserah kita dah mau minum enggak, ya mau buang juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya itu memang sangat dibutuhkan, minum nggak jadi masalah. Kenapa? Karena racun yang udah ada di lalat itu sudah dinetralisir dengan yang ada di dalam sayap kanannya. Ternyata memang pembuktiannya sedemikian. Ya, ilmu modern sekarang sudah membuktikan bahwa lalat demikian itu. Ya, dibuktikan itu lalat ya kalau turun ke benda-benda atau di mana dia dari terbang ke tempat berhentinya pasti miring kiri, dan di dalam sayap yang kirinya itu ada racun, di sayap yang kanannya ada obatnya di situ. Kan dulu Nabi nggak pernah mereksa yang demikian tadi itu, ya kan? Tapi yang jadi masalah begini, kalau itu teknologi dan alat sudah bisa ditemukannya, sudah diselesaikan gitu dengan ilmu pengetahuan sekarang, yang menjadi PR besar bagi teknologi sekarang adalah adakah kemampuan alat yang bisa secanggih buruk untuk bisa terbang melesat dalam sekian detik ya bisa sampai kemana-mana dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Itu teknologinya belum ada sampai sekarang ya. Nah, kalau yang lainnya udah banyak ditemukanlah bahasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa salamatal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min lahmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa dhirri wa qulubana qulubal mutala'arifin wa hadina wa iyyahum mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.